Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kali ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah teori psikoanalisis yang namanya mungkin di kalangan psikolog sangat familiar ya, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dia memiliki sebuah teori tentang struktur kepribadian. Tapi yang jadi menariknya, sebetulnya dalam agama Islam itu teori-teori itu udah dipelajari, udah diajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai umat Muslim, segala ilmu yang bermanfaat atau bermaslahat untuk umat manusia itu pasti sumbernya kebaikannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita akan buktikan. Sigmund Freud ini dia lahir kurang lebih tahun 1920-an ya, kurang lebih seperti tahun itulah lahirnya. Nabi sudah lahir jauh-jauh hari, tapi Nabi pun telah memahami sebenarnya struktur kepribadian manusia itu. Oke, mari kita simak. Dalam teori psikoanalisis yang ditemukan oleh Sigmund Freud ini, dia itu membagi tiga wilayah yang ada dalam struktur kepribadian manusia. Ada namanya unconscious, ada namanya preconscious, kemudian yang atas yaitu conscious. Tiga wilayah ini, atau bahasa sederhananya ya, unconscious ini adalah alam bawah sadar, preconscious prasadar, kemudian conscious ini alam sadar. Oke, tapi yang kali ini ingin saya bahas bukan masalah ini, tapi tiga teori yang cukup terkenal, yaitu teori id, ego, dan superego. Apa itu id, apa itu ego, dan apa itu superego? Nah, id ini dia itu beroperasional pada wilayah unconscious yang tadi kita sampaikan, yang bawah, alam bawah sadar. Jadi dia itu berorientasi, berproses itu ada dalam wilayah alam bawah sadar. Nggak bisa dia itu menembus ke prasadar atau ke alam sadar. Alam bawah sadar. Seperti apa sih ide itu? Contoh hal-hal yang manusiawi ya, berkedip itu tanpa berpikir seseorang ini bisa melakukan kedipan dan itu di bawah alam bawah sadar. Atau misalkan kenyang. Nah itu apa sih id itu? Id itu adalah Peirce principle, atau yang biasa diartikan oleh para ahli itu adalah id ini sistem kepribadian yang mencari kesenangan dan menghindari segala ketidaknyamanan dalam hidupnya. Hanya sebatas itu saja. Contoh, seseorang ingin makan. Nah itu dorongan dari id. Seseorang mohon maaf ingin seksualitas, melakukan hubungan suami istri yang Islam mengajarkan harus dengan halal kan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Itu dorongan dari id semua. Oke, nah itu id. Kemudian ada namanya ego. Ego ini dia itu beroperasional di alam prasadar atau preconscious. Nah, ego inilah yang menentukan perilaku itu muncul atau memilih. Jadi nanti ada id tadi, ada ego, ada superego. Nah, ego inilah yang menentukan antara kedua belah pihak ini. Oke. Ego ini didefinisikan yaitu sebagai reality principle. Jadi dia itu lebih dominan kepada sifat-sifat kognitif atau logika, pikiran. Nah itu. Kemudian yang ketiga yaitu superego. Nah superego ini yaitu idealistic principle, yaitu memiliki nilai-nilai ideal, nilai-nilai sosial, budaya, dan agama, moral, akhlak. Nah itu pola-pola perilaku kebaikan yang dibentuk oleh nilai superego. Oke. Nah, tiga prinsip ini
itu ada dalam manusia, kata Sigmund Freud. Id, ego, superego itu ada semuanya. Contoh hal kecil, ketika seseorang mungkin ya, orang normal itu butuh namanya seksualitas atau hubungan suami dan istri, hubungan laki-laki dan perempuan, id itu dari dorongan id, adanya rasa itu, kata Sigmund Freud. Maka tatkala id ini tidak bisa dikontrol oleh dia tidak memiliki superego yang baik, maka cukup dengan pikiran, oh yang penting saya tersalurkan ini, kemudian dengan wanita, walaupun wanita itu bukan pasangan yang halal baginya, yang penting tidak ketahuan sama orang lain, itu udah cukup kalau dua unsur ini dilakukan. Tapi kalau orang yang punya superegonya kuat, mikir, oh ini dilarang oleh agama, oh ini bukan pasangan saya, lain sebagainya, mikir, pikirannya itu ditompang oleh superego, nilai-nilai moralistik, oh ini tidak sesuai dengan budaya. Oke, nah ketiga ini tuh harus seimbang, kata Sigmund Freud. Jika ingin mentalnya sehat, tidak terganggu, harus seimbang. Kalau misalkan kita pencondong kepada superego, maka akan salah. Contoh halnya seperti ini, kita condong kepada superego. Seseorang ingin berinfak ya, bersedekah. Oh, sedekah itu superego kan ya, moral, nilai-nilai moralistik. Akhirnya dia memiliki uang misalkan 10 juta, semuanya diinfakkan. Itu bagus kan? Tapi dia tidak memikirkan anak istrinya kelaparan. Setelah infak dia nggak punya apa-apa, makan pun susah, mungkin minta ke orang lain. Apa itu? Nah, dia tidak memenuhi nilai-nilai id, buat makan, buat hal-hal dasar dan sebagainya. Dia tidak memenuhi kebutuhan id. Jadi yang bagus gimana? Sedekahnya bisa, kemudian untuk biaya hidup dia pun bisa. Jadi super ego id ini seimbang, yang memutuskan yaitu ego, seperti itu. Sekarang kita simak nabi kita itu, Nabi Muhammad itu nabi paling agung, udah paling top, udah gak ada ilmuwan apapun yang menandingi Nabi Muhammad SAW. Gak ada, sedikit pun gak ada. Semua ajaran kebaikan lain sebagainya, maslahat untuk umat itu pasti sumbernya kebaikannya dari Nabi Muhammad SAW. Maka sangat aneh jika ada umat Nabi Muhammad mengagung-agungkan ilmuwan-ilmuwan dengan melupakan Nabi Muhammad. Itu orang yang paling aneh. Oke, saya akan buktikan bahwa teori ini tuh udah dibangun oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Diperhatikan, di sini saya dalam kitab Dalil Sa'il itu ada sebuah hadis, itu sebuah hadis yang luar biasa. Saya bacakan, ada 3 orang laki-laki datang kepada rumah para istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menanyakan apa kan ibadat Nabi SAW. Kemudian pada saat itu mereka menemukan informasi bahwasanya Nabi itu melakukan ibadah, puasa dan sebagainya itu luar biasa. Lalu para sahabat ini bertanya, aina nahnu minan Nabi Muhammad SAW? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu diampuni dosa-dosanya yang lama, yang akan datang, walaupun itu Nabi nggak punya dosa ya. Tapi kata para sahabat, Nabi aja udah kayak gitu ibadahnya. Nah kita punya dosa, masa ibadah kita gini? Lalu para sahabat itu ketiga itu berkata, qala ahaduhum, sebagian dari mereka berkata, ana usolli laila abadan. Aku akan melaksanakan sholat selama-lamanya, sholat malam selama-lamanya. Gak ada istirahat, sholat. Kemudian yang satunya lagi berkata, saya akan melakukan puasa, wala uftir, saya tidak akan buka-buka, saya akan melakukan puasa. Kemudian yang ketiga itu dia berkata, saya akan menjauhi wanita, wa ana la atazawwaj, kemudian saya tidak akan menikah. Luar biasa, tidak akan menikah karena apa? Hidupnya untuk ibadah, dijauhi wanita, tidak akan menikah. Lalu datang Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan, antumul ladzi qultum kaza wa kaza, kata Nabi. Kalian semua yang berkata tadi ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sungguhnya aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Kata Nabi apa?
Kata Nabi di sini dikatakan walakinni ana asum, saya berpuasa dan saya berbuka, kata Nabi SAW. Usulli, saya melakukan sholat dan saya pun melakukan tidur, kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian saya juga menikah, kata Nabi Muhammad SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini seram. Barang siapa yang benci akan sunnahku maka bukan golonganku. Lihat, ini Nabi itu mengajarkan kepada kita konsep ego super ego. Kenapa demikian? Karena tadi lihat para sahabat ingin memenuhi super egonya, berambisius. Dia melakukan sholat sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kebutuhan badannya. Dia melakukan puasa tanpa berbuka. Dia tidak menjauhi perempuan dan tidak menikah. Maka Nabi mengatakan saya paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa saja melakukan nikah, kemudian berpuasa, ada bukanya, sholat, ada tidurnya, itu Nabi. Bahkan orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, bukan golonganku. Nah, sahabat tadi ingin memenuhi super egonya yang luar biasa ya, berpuasa tanpa berbuka lain sebagainya, tidak seimbang dengan Id. Maka pada saat itu, pada saat sahabat ingin melakukan itu, mental sahabat dalam gangguan, artinya mentalnya tidak sehat, keadaan psikologinya itu tidak sehat. Ini Nabi seorang guru yang maha dahsyat ya, yang sangat luar biasa. Ilmuwan-ilmuwan sekarang mengemukakan teori-teori, berbagai teori, tapi Nabi Muhammad SAW orang yang paling memahami struktur kepribadian manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.